Saya ingat dulu tuh ketika mau kuliah, itu oleh orang tua didhawuhi begini. Kuliah itu seperti orang nyari SIM. Kalau kita punya SIM itu bisa berkendara kemana-mana. Di jalan, raya, di tol itu kan bisa. Kalau nggak punya SIM, maka kita nyetir itu hanya di jalan-jalan desa. Jadi itu sebuah pilihan saya kira. Ketika kita itu mau keliling kampung ya nggak perlu bikin SIM. Tapi kalau kita mau kemana-mana lebih luas itu ya harus punya SIM. Satu lagi, Cak, untuk teman-teman kita An-Najma yang masih jomblo. Oh, kan ada tiga hal yang ketika orang meninggal itu pahalanya tetap mengalir ya. Saya kira itu salah satu menjadi motivasi orang untuk menikah, sebuah ibadah kan. Manusia itu mungkin sampai berapa kan? Paling 60-70 ya. Jadi sehingga ibadah itu bisa diteruskan oleh keturunannya dan pahala itu bisa terus dirasakan oleh orang tuanya. Kalau jomblo nggak segera menikah, berarti ya sudah putus itu. Meninggal habis sudah, ya? Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman Kedai Bincang dan teman-teman An-Najma, alhamdulillah kali ini saya bisa sowan dan beliau kerso saya ajak podcast. Siapa lagi kalau bukan Cak Amin, Masya Allah luar biasa. Sudah lama ndak pernah sowan dan bertemu beliau. Kali ini kesempatan yang sangat istimewa. Kebetulan saya kemudian Bang Samsi di sebelah sana, tapi di sini bos, enggak bos. Kemudian Cak Amin, kita ngobrol Cak sebentar, mungkin 10 menit atau berapa menit. Pemirsa, dulu saya mondok di Pondok Induk, kemudian ketika kuliah kita pindah ke Pondok Pesantren Darussalam di bawah asuhan beliau Ki Haji Ahmad Mahin Toha sejak tahun 2006, dan pada waktu itu saya melihat perkembangannya belum seperti saat ini di tahun 2021. Alhamdulillah sekarang beliau dipasrai untuk menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Cak, mohon maaf kalau saya lancang membuat video bersama panjenengan. Kita ingin tahulah bagaimana perkembangan Pondok Darussalam dari 2006 sampai saat ini, Cak. Saya lihat wirawiri ada santri putri yang naik sepeda motor, itu arahnya kemana, Cak? Iya, nggih. Ini apa ya, ditodong sama ditodong podcast. Di DS ini dulu sampean 2006 ya, 2006 ketika saat waliyah di MHM, kemudian saat itu karena yang mau kuliah harus tempatnya dipisahkan ya, sehingga pindah ke DS 2006. Dan dulu itu ya cuman putra kalau nggak salah ya, hanya putra dan santri-santrinya itu yang double kuliahnya di Tribakti. Kemudian sekarang 2021 ini sejak beberapa tahun yang lalu ini juga membuka untuk santri putri. Jadi santri putri ini diniyahnya itu di sini di DS, kemudian kuliah di Tribakti. Wajib di Tribakti atau boleh di tempat lain? Di Tribakti. Hanya di Tribakti? Ya, kalau putri itu di Tribakti. Tapi kalau putra di sini ada yang di Tribakti dan ada yang di IAIN Kediri itu. Yeah. Tadi yang panjenengan lihat wirawiri itu ya barangkali ke kampus itu. Kampus ke Tribakti itu. Ya, betul. Jadi sebetulnya sudah disediakan transportasi. Jadi kita ada antar jemput kuliah itu naik elf itu untuk khusus yang putri. Berangkat jam 7, terus pulangnya itu biasanya jam 1. Tapi kadang-kadang ada beberapa tugas dan ini yang di luar jam kuliah itu. Yang jenengan lihat tadi pakai sepeda motor itu. Ada sepeda motor ya. Yeah. Terus kalau untuk madrasah diniyahnya menginduk kepada induk atau PDF sendiri atau seperti apa, Cak, di sini, Cak?
Kalau madrasah diniyahnya itu sendiri. Jadi apa ya bahasanya MDT. Di MDT itu Madrasah Diniyah Takmiliyah, betul. Itu kalau putri malam. Jadi jam 7 sampai jam berapa itu ya? Jam 10. 10. Putra sama. Ada 2 iso awal, iso sani. Kurikulumnya itu sama dengan yang ada di Indo. Masih mempertahankan model salafnya ya, Cak. Jadi kita pakai kitab kuning terus dimanani pegon itu. Nggih. Jadi sama persis seperti kita sekolah di Lirboyo di Indo dulu, MHM. Ya baca, kemudian hafalan takrirat itu. Nggih. Sebelum sekolah jam 7, setengah 8 itu ya ada palaran, nadom, kemudian hafalan, terus diroisi, manani, ya samalah seperti itu. Nggih. Itu yang kuliah sama juga apa modelnya seperti itu, apa ada perbedaan kalau yang kuliah? Sama. Karena waktunya itu malam ya, diniyahnya itu malam sehingga bisa bareng dan seragam. Dan sebagian itu ada yang menghafalkan Quran. Menghafal Quran itu jadi sambil yang kuliah. Yang cowok nopo cewek saja? Kebanyakan cewek. Hafalkan Quran. Oke. Terus kalau dulu seingat saya yang kuliah itu memang harus di Tribakti. Leres. Terutama yang putra itu. Iya. Kita kan naik ontel itu kan dulu. Iya. Panjenengan juga alumni Tribakti kan? Iya, 100% Tribakti saya. S2 juga Tribakti. Ya. Dan pemirsa, sekarang beliau sedang memasuki kuliah di strata S3, masih semester berapa, Cak? Semester 1. Oh, semester 1 di UIN. Di UIN Tulungagung. UIN Tulungagung. Rektornya adalah Profesor Dr. Sinten, Cak? Pak Maftuhin Rasmani. Beliau juga guru kita dulu. Iya, dosen di Tribakti. Iya, dosen di Tribakti. Kemudian karena kesibukan ngurus di YAIN dulu, namanya, Dulu YAIN. Dulu YAIN, sekarang sudah UIN. Dan beliau sudah masuk semester 1 program S3. Jurusannya apa, Cak? MPI. Jadi linear dengan dulu di S1, S2. Jadi di MPI. Tujuannya biar untuk S3 kenapa, Cak? Sebetulnya dulu itu ketika saya pertama kuliahnya itu nggak bareng dengan sampean ya. Betul. Saya itu kulorien kita dulu kan. Saya itu baru setelah tamat 2009 itu disuruh kuliah. Kebetulan saat itu ada yang nyuruh sih, Cak. Diutus sama orang tua. Uang saat itu baru tamat kan masih nyantai kan. Baru berapa hari gitu kan setelah ziarah. Itu kan bareng dengan Tribakti ada pendaftaran untuk guru-guru madrasah diniyah. Pada waktu itu berbayar atau gratis, panjenengan? Saya gratis karena ikut program provinsi itu untuk mengkuliahkan guru-guru madrasah diniyah. Ada tesnya itu suruh baca Fathul Qorib kalau nggak salah, Fathul Qorib kosongan lah. Itu suruh baca, alhamdulillah itu ternyata lolos. Jadi kan buat nusah tes nggak lolos. Ya enggak lah, saya tes itu. Saya tes, kemudian yang sulit ya bahasa Inggrisnya itu. Itu bahasa Inggrisnya itu nggak familiar itu. Terus itu setiap hari itu diingatkan untuk berangkat kuliah itu. Naik apa, Cak, dulu, Cak? Naik sepeda ontol? Enggak pakai pickup itu loh. Tronton itu loh, cetol yang batroan labib itu loh. Yang ada stiker jari soporoan gak kesel itu. Pakai itu saya. Bisa disapa Mas Labib. Sekarang jadi apa, Bos? Pak Labib itu? Jadi kiai juga punya pondok. Iya. Di Kendal ya? Kendal ya? Di Kendal. Terus S1 selesai? S1 selesai, kemudian tiba-tiba dari saudara-saudara itu juga banyak yang ikut kuliah. Saya agak molor S1 terus terang, jadi nggak segera selesai skripsinya. Apa skripsinya, Cak, pada waktu itu? Masih ingat nggak, Cak? Skripsinya itu ya pondok, yang diteliti tetap pondok, madrasah pondok.
Kemudian ternyata saudara-saudara itu ikut kuliah dan mau wisuda. Akhirnya saya tertantang lah, ini harus segera selesai ini. Ya. Akhirnya skripsi segera diselesaikan, tanggung-tanggungan selesaikan. Alhamdulillah bisa wisuda bareng sama teman-teman, sama saudara. Saudara yang bareng wisudanya siapa, Cak? Sabilah, enggak? Enggak, itu siapa? Sadip. Cak Aris, kemudian Cak Hasim ya, Cak Moh. Oh banyak ya, Cak ya? Banyak itu, banyak. Padahal mohon maaf, Cak, ketika kita 2006 mau izin kuliah, itu dulu agak ya Bos ya? Istilahnya ada istilah-istilah yang konotasinya kurang mengenakkan gitulah. Tapi kemudian perjalanan waktu memang diperlukan, ya. Ya, Tribakti itu kan sebetulnya juga bagian dari Lirboyo kan. Mahasiswanya dulu juga Mbah Yamarus, memang disediakan untuk teman-teman santri yang mau kuliah. Dan kita semua kuliahnya di Tribakti. Setelah S1 selesai, kemudian S2, jadi rombongan itu daftar ke S2. Zuriyah Lirboyo rombongan bareng. Ya, sebagian itu pengajar-pengajar sini. Itu juga, jadi satu kelas itu sebagian itu orang Lirboyo. Orang Lirboyo itu ya pengurus pengajar di Lirboyo, sehingga suasananya itu ya setiap hari kita ketemu di sini, terus di sana juga ketemu lagi. Teman kita yang satu angkatan itu Kavi. Oh, Kavi Nganjuk. Okay. Kavi itu juga S2-nya bareng. Kan waktu di sini dia masih jadi pengajar. Kavi. Dan S2-nya gratis ya? Bayar kalau itu. Bayar. Dulu itu separuh. Enggak, bayarnya itu tiap semester berapa? 3 jutaan kalau nggak salah. 3 jutaan. Dan lagi-lagi sama. Ketika yang lain sudah wisuda, saya masih agak mundur lagi, terus sampai itu ditanyain terus kan sama orang tua, kok nggak selesai. Malu saya ditanya terus. Akhirnya alhamdulillah selesai. Tahun berapa, Cak? Tahun kemarin nggak salah. Tahun kemarin. Langsung pokoknya setelah saya selesai S2 kemudian S3. Setelah S1, S2. S2-nya selesai tahun berapa? Tahun kemarin. 2020. Bang saya itu wisudanya itu kok nggak bisa hybrid itu. Oh, pakai video. Pakai video tapi dikumpulkan di satu tempat, di kelompok-kelompokan gitu loh, nggak campur. Jadi ketemu di ini kan ya, itu? Pindah ini. Apa itu istilahnya? Toga. Iya. Itu cuma lewat di depan rektor IAIKAFA itu. Setelah itu ya langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Terus di lokal-lokal itu hanya lihat lewat TV. Dan itu nggak boleh ada keluarga yang datang. Jadi ya wisudanya itu wisuda online. Iya, setengah online lah. Tapi kalau S2-nya bukan S2 ijazah corona, bukan ya? Bukan. Nah, terus yang melatar belakangi panjenengan S3 ini apakah masih karena dorongan orang tua atau? Ada dorongan orang tua. Jadi yang kedua itu memang kita melihat dalam berdakwah di masyarakat itu kadang-kadang kita membutuhkan ijazah seperti ini. Di Lirboyo sendiri kan sekarang ada matali, matali, di mana santri Lirboyo itu ketika tamat dia mendapatkan sarjana SAG, sarjana agama. Bukan sarjana alam gaib, bukan? Kan, meskipun mereka juga pandai di bidang itu, hal-hal gaib. Dan Lirboyo juga tahun ini di Indo itu juga mengadakan program pasca sarjana marhalah tsaniyah. Jadi kalau di Matali itu S1 namanya marhalah ula, kalau S2 itu namanya marhalah tsaniyah. Lah semuanya itu diberikan untuk memberikan kesempatan bagi santri
agar lebih luas variasi dakwahnya. Kita bisa dakwah di ya tradisional, di musola, di desa, di kampung. Tapi kita juga punya kesempatan untuk berdakwah di perkotaan, di sekolah-sekolah, lembaga dan seterusnya. Jadi intinya itu agar ilmu kita itu bisa lebih banyak naslu di mana-mana. Itu termasuk kemudian besok hari Jumat panjenengan mau ke Majalengka. Ya, Majalengka. Itu Lirboyo berapa, Cak? Lirboyo berapa itu ya? 5 ya? Iya, Lirboyo 5. Lirboyo 5. Masya Allah, luar biasa. Jadi tujuan S3 ini adalah supaya dakwah semakin Jadi meluas. saya ingat dulu tuh ketika mau kuliah, itu oleh orang tua didhawuhi begini. Kuliah itu seperti orang nyari SIM. Jadi kalau kita punya SIM itu bisa berkendara kemana-mana. Di jalan, raya, di tol itu kan bisa. Kalau nggak punya SIM, maka kita nyetir itu hanya di jalan-jalan desa, di jalan kampung, kan. Jadi itu sebuah pilihan saya kira. Ketika panjenengan atau kita itu mau keliling kampung, ya nggak perlu bikin SIM. Tapi kalau kita mau kemana-mana lebih luas itu ya harus punya SIM. Dan untuk itu perlu S2 bahkan S3 ya, Cak? Iya, betul. Berarti panjenengan disiapkan untuk mengisi marhalah tsaniyah menjadi dosen di situ nantinya. Di marhalah tsaniyah itu. Iya, pasca sarjana. Pasca sarjana kan nggak boleh kalau belum doktor. Iya. Doktor, iya. Yes, banyak faktor lah itu juga. Saya kira di teman-teman kita itu yang dulu kuliah itu sarjana kan, itu kan ya mendirikan sekolah sendiri-sendiri sekarang itu. Ya itu beliau. Itu kan kalau nggak sarjana kan nggak bisa itu. Nanti yang ngurus sekolahnya orang lain itu, nggak bisa diurus sendiri itu. Jadi termasuk karena itu juga nggih, Cak, nggih. Artinya bahwa Lirboyo punya pasca sarjana, jangan sampai kemudian yang pegang bukan orang kita sendiri. Nah, kalau dzurriyah sendiri yang pegang kan satu visi misi. Ini yang kuliah S3 siapa, Cak, ini, Cak? Panjenengan, kemudian di mana? Di UIN Tulungagung. Ya ada beberapa ya, seperti Mustai kita Sabram itu juga. Sabram kuliah S3 juga bareng, Cak? Satu ruangan, satu kelas, Cak? Loh, kita kuliahnya itu masih Zoom. Oh, masih Zoom. Jadi ya satu kotak layar itu kelihatan semuanya. Dan ini juga jadi motivasi untuk teman-teman An-Najmah. Beliaunya sudah S3 loh, bro. Ya, doakan ini nggak molor seperti dulu-dulu. Amin, amin, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Cepat banget perjalanan karir pendidikan beliau. Dari S1 kemudian langsung S2, ini sekarang sudah masuk ke S3, Cak. Kalau cepat enggak sih sebetulnya. Masih cepetan sampian ini. Enggak, kita enggak ada yang S3 ya. Enggak tahu saya teman-teman yang lain ada yang S3? Belum dengar kita, Cak. Mubarok itu mungkin. Yang ya. Oh ya, itu sudah S2 lama itu. Dulu kan waktu sekolah sudah S2 itu. Motivasi untuk teman-teman, Cak, apakah memang harus S1, harus S2, apa seperti apa, Cak, kira-kira untuk ini loh, menghadapi zaman yang seperti ini, Cak? Ya sekali lagi ya seperti tadi itu, tinggal ke depan kita bagaimana, seperti analogi nyetir tadi itu loh, mau nyetir kemana. Kadang-kadang itu dibutuhkan supaya dakwah kita itu bisa lebih, dakwah Kang Santri gitu, itu bisa lebih merata, lebih luas diterima segala lapisan masyarakat. Hanya persyaratan administrasi. Tapi secara keilmuan saya yakin sebetulnya santri-santri itu sudah sangat mumpuni itu. Sangat mumpuni. Ya seperti kita kuliah itu barangkali yang kita dapatkan itu apa namanya, apa ya, secara bahan kita sudah punya, substansi sudah punya, tinggal di kuliah itu diajarkan sistematikanya gitu kan, sistematikanya seperti menulis
Menulis itu mungkin ketika kita membuat sebuah karya ilmiah, itu tulisan kita mungkin tulisan bebas, nggak ada kerangkanya kan. Tapi ketika kita kuliah itu nanti diajarkan cara-cara menulis yang sesuai dengan standar keilmuan, bisa runtut, sistematikanya jelas, mudah dipahami, nggak bolak-balik lah kayak gitu kan. Dan datanya detail, betul. Kemudian real, sehingga hujahnya tidak bisa ditolak. Ya, karena seringkali ketika kita kuliah itu kebetulan di manajemen pendidikan itu seringkali kita baru tahu ini ternyata secara teori namanya ini, tapi kita sudah melakukannya. Seperti sorokan itu kan langsung berhadapan satu-satu siswa itu menghadap gurunya, kemudian diminta untuk baca, disimak dan langsung dikoreksi, diberikan masukan-masukan tentang bacaannya seterusnya. Ini kan sebetulnya sistem yang di pesantren sudah ada, dan barangkali di perguruan tinggi itu pedagogik ya, pedagogik guru harus memiliki pedagogik itu. Kita sudah melakukannya tapi nggak tahu namanya. Gitu. Kalau kita sudah menjalankan, mungkin di luar hanya sekedar paham teori tetapi tidak paham aplikasinya. Ya. Kita sudah menjalankan aplikasi itu tapi belum paham teorinya. Teorinya apa, namanya apa, istilahnya apa kita nggak. Tetapi di perkuliahan itu ini betul. Hikmahnya banyak sekali ya Cak ya. Pengalaman apa Cak menarik untuk S3 itu Cak? S3 itu apa ya? Jadi ujian masuknya mungkin. Kalau saya lihat itu orang ikut S3 itu harus siap direpotkan berlipat-lipat itu. Uang. Uang. Iya itu jelas itu. Jelas. Biasanya orang yang sudah S3 itu kuliah S3 itu kan dia sudah punya kesibukan. Iya. Ya kan? Beda dengan S1 dulu kan memang kegiatannya hanya kuliah. S3 itu rata-rata orang sudah punya kesibukan. Sementara tugas-tugas perkuliahan itu juga menyita waktu. Jadi ada makalah, kemudian diskusi. Ini kan tingkat kesulitannya lebih berlipat daripada S2, S1. Dan lebih menyita waktu. Nah ini tantangannya sebetulnya bagaimana bisa memanage waktu antara kesibukan rutinitas kita dan tugas-tugas itu, tugas perkuliahan S3. Tapi saya lihat panjenengan tetap subur ya. Ini iya, kalau nggak mikir itu ya lebih subur lagi. Kalau nggak mikir S3 mungkin lebih subur lagi Mas. Masya Allah. Terima kasih Cak nasihat-nasihatnya. Dan satu lagi Cak, untuk teman-teman kita An-Najma yang masih jomblo mungkin. Masih ada enggak Cak kira-kira? Ada itu. Masih ada? Ada. Siapa Bos? Siapa? Mungkin ada yang masih jomblo, nasihatnya apa Cak? Atau sudah ada yang duda? Ada yang duda? Enggak tahu. Suruh cari lagi atau gimana? Iya, betul. Jadi kalau yang masih melestarikan keturunan ya. Kalau yang masih jomblo ya. Iya, jadi kan begini saya ingat kan ada tiga hal yang ketika orang meninggal itu pahalanya tetap mengalir ya. Pertama kan sedekah jariah itu kan. Terus yang ketiga itu ilmu yuntafa'un bihi. Jadi ilmu yang terus bisa kemanfaatnya dirasakan orang lain. Yang kedua itu waladun soleh kan, anak yang soleh. Waladun soleh, waladun soliyat ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau baca di keterangan ini sebetulnya tidak harus yat ulahu, tidak harus mendoakan. Yang penting dia menjadi anak soleh saja itu bisa menjadi lumbung pahala bagi orang tuanya. Karena sebab wujudnya anak itu ya orang tua. Apalagi yatulahu kan gitu. Jadi
saya kira itu salah satu menjadi motivasi orang untuk menikah, sebuah ibadah kan. Kemudian ibadah manusia itu mungkin sampai berapa kan? Paling 60-70 ya. Jadi sehingga ibadah itu bisa diteruskan oleh keturunannya dan pahala itu bisa terus dirasakan oleh orang tuanya. Kalau jomblo nggak segera menikah berarti ya sudah putus itu. Meninggal habis sudah ya? Sudah habis. Sudah habis. Cak. Oke. Matur nuwun, Cak. Nanti dilanjutkan di Pekalongan. Di Pekalongan insyaallah. Oke. Nggih. Terima kasih. Ini sudah lebih dari 15 menit ini. Lebih. Tadi kan 5 menit berarti nanti diedit saja ini. Yang kira-kira ini obrolan yang luar biasa. Terima kasih matur nuwun untuk kedai bincang ini, Kak. Nggih, sami-sami. Bincang. Matur nuwun mugi-mugi manfaat kagem kita terutama yang An-Najmah 2009. Kita doakan semoga Cak Amin, Bayi Mahin Toha dan seluruh zuriyah Lirboyo diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, dan ilmunya bermanfaat dan berbarokah untuk kami para santri fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Demikian pemirsa obrolan singkat saya dengan beliau, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.